Ya Indah, bisa dimulai. Udah ini nggak pakai simulasi lagi kan ya? Nggak apa-apa deh, langsung aja deh, bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Izinkanlah saya, Indah Septia Lestari, dengan NPM 22130321110 sebagai moderator sekaligus pemateri dalam presentasi kali ini. Baik, tanpa menunggu lama, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Berdasarkan pengertian atau definisinya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu penggalan dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip asas atau dasar negara. Sedangkan pengertian atau definisi dari sistem yaitu adalah susunan bagian-bagian atau satu kesatuan yang saling berhubungan. Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh dari unsur-unsurnya. Lalu tiap-tiap bagian dari sistem itu mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda dengan yang lain, tetapi tugas dan fungsi-fungsi tersebut hadir demi kemajuan untuk memperkuat keseluruhan sehingga terciptalah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Selanjutnya mengenai pengertian atau definisi dari filsafat sendiri, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani atau filosofia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis atau intelijensi. Maka filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan atau mencintai ilmu pengetahuan. Lalu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu merupakan hasil berpikir mendalam dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma, nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan serta kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan satu kesatuan dari bagian-bagian atau tiap-tiap sila yang saling berkaitan, berhubungan, dan saling melengkapi. Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh serta tidak terpisahkan di antara sila-silanya. Lalu mengenai hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi 5, yaitu diantaranya yang pertama hakikat sila ketuhanan, yaitu terletak pada keyakinan Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran dan kebebasan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan, adalah manusia monopluralis yang terdiri dari 3 dualis, yaitu susunan atau kedudukan manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan mengenai semangat kebangsaan, yaitu memiliki rasa semangat untuk bangsa Indonesia terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan, terletak pada prinsip musyawarah. Artinya tiap-tiap keputusan yang diambil didasarkan atas musyawarah untuk suatu mufakat. Dan yang kelima yaitu hakikat sila keadilan, terwujud dalam aspek keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komutatif. Keadilan distributif itu adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara, sedangkan keadilan
komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Lalu mengenai dasar atau pendekatan Pancasila sebagai sistem filsafat, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dasar epistemologis Pancasila, yaitu cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, atau metode ilmu sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang kedua yaitu dasar ontologis Pancasila sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila yang memiliki satu kesatuan. Dan terakhir yaitu dasar aksiologis Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hakikatnya merupakan satu kesatuan yang membahas tentang nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu pada dasarnya sebagai sistem yang dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka dalam politik yuridis, merdeka untuk menemukan ide-ide pemikirannya, dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi berbagai macam tantangan, dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsensitasi antara tindakan serta pemikiran. Lalu mengenai kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, terdapat 2 istilah penting yang menjadi dasar kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, filosofis Grundslag, yaitu dasar filsafat negara bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Dan yang kedua yaitu Weltanschauung, yaitu mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis serta tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya mengenai contoh kasus dari topik Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu kasus pemersalahan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam praktik monopoli. Pancasila sebagai sistem filsafat bagi penyelenggaraan negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam tantangan dan permasalahan. Di antaranya yaitu adanya komunisme sebagai paham terjadinya dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara, dan adanya kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal usaha untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya yaitu gaya hidup konsumerisme dan adanya monopoli. Lalu mengenai pembahasan dari kasus atau permasalahan, yaitu terjadinya tindakan penyelewengan dalam praktik monopoli yang dilakukan oleh PT CONCH dengan sengaja menurunkan harga semen atau jual rugi untuk menguasai pasar. Kasus tersebut terbukti melakukan monopoli dan dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli. Lalu Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada CONCH sejumlah 20.352 juta rupiah. Contoh kasus bisa saja terjadi karena adanya beberapa hal atau beberapa penyebab, yaitu diantaranya pertama penurunan kualitas moral di diri individu, yang kedua yaitu kurangnya rasa kepedulian, ketiga kurangnya akan kesadaran di dalam dirinya, keempat mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang kelima yaitu membuat kebijakan atau strategi skala ekonomi sendiri di mana pesaing tidak dapat bersaing dan terpaksa keluar dari pasar. Lalu dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama menyebabkan ketidakstabilan dan keefisiensianan pasar. Lalu yang kedua yaitu menimbulkan distorsi pasar atau pasar menjadi tidak seimbang karena ditentukan orang yang menguasai kekuatan pasar. Lalu yang ketiga, negara menjadi rugi karena tidak didukung oleh fondasi ekonomi yang kokoh. Yang keempat yaitu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dari Pancasila sehingga kesejahteraan tidak terwujud. Lalu solusi yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, terhadap adanya kasus atau praktik monopoli tersebut, pelaku harus diberikan sanksi yang tegas. Yang kedua yaitu perlunya peran penting dari pemerintah dalam mengatur dan menentukan harga produksi, agar nantinya konsumen dan perusahaan dapat memenuhi masing-masing haknya dengan adil.
Yang ketiga yaitu memperkuat ketetapan peraturan perundang-undangan anti monopoli. Yang keempat memberikan pengarahan dan pengawasan secara intensif agar terhindar dari praktik monopoli. Yang kelima adanya penumbuhan kesadaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan banyak orang. Dapat dilakukan melalui kesadaran taat akan hukum dan peraturan atau pemberian sosialisasi. Dan yang keenam yaitu pentingnya proses pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat kepada generasi muda agar nantinya dapat terhindar dari aliran atau paham kapitalisme, di mana salah satu bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, seperti terjadinya praktik monopoli. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaannya atau argumen maupun kritikan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Kepada rekan-rekan, saya persilahkan. Oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Di sini yang pertama terima kasih Indah atas pemaparan materinya. Di situ sangat kompleks ya, sangat lengkap dan juga terperinci pembuatan materinya. Dalam pembicaraannya juga sangat mudah untuk kami pahami. Kemudian tata cara bahasanya juga sudah baik dan benar, bagus lah ya. Di sini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan, yakni bagaimana pendapatmu apabila ada warga negara yang tidak mengakui Pancasila sebagai sistem filsafat? Nah, terima kasih Indah, mohon jawabannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika atas pertanyaannya dan atas kritikan maupun ini ya, pujiannya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Andika, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau tambahan. Jika ada, saya persilakan. Jika tidak ada, saya akan langsung memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Saudara Andika. Ya, bagi saya cukup. Terima kasih, Indah. Baik, terima kasih, Raffi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andika ya. Tadi pertanyaan Andika, bagaimana pendapatmu apabila ada warga negara yang tidak mau mengakui Pancasila sebagai sistem filsafat? Baik, saya akan menjawab ya. Pendapat saya tentang warga negara yang tidak mau mengakui Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika ada warga negara yang seperti itu, ya menurut saya warga negara itu tidak sesuai dengan warga negara Indonesia. Karena pada dasarnya warga negara Indonesia pasti dan harus mengakui dengan adanya Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai pedoman hidup, dasar negara, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kenapa? Karena Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil berpikir mendalam dari tokoh perumus bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan berupa norma-norma, nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan serta kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan satu kesatuan dari bagian-bagian atau tiap-tiap sila yang saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling melengkapi. Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta tidak terpisahkan dengan sila-silanya. Jika ada warga negara yang tidak mengakui Pancasila sebagai sistem filsafat, mungkin perlu dipertanyakan, dia itu menganut konsep pemahaman apa sebagai sistem filsafat, falsafah, atau bahkan ideologi negara. Karena filsafat itu sudah jelas dari hasil pemikiran yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Maka sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk dapat yakin dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jika negara Indonesia tidak memiliki Pancasila dan tidak mempunyai filsafat sebagai sistem dari Pancasila, maka nantinya negara ini akan mengalami berbagai macam permasalahan seperti timbulnya konflik sehingga menjadi kacau. Lalu negara akan terancam dengan munculnya tantangan seperti adanya kapitalisme, komunisme, lalu adanya monopoli, dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi orang yang tidak mengakui Pancasila sebagai sistem filsafat tersebut nantinya melakukan tindakan-tindakan yang sudah saya sebutkan tadi, gitu. Lalu solusinya terhadap permasalahan dari pertanyaan Anda, yaitu dapat dilakukannya penanaman pemahaman terhadap Pancasila sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan masyarakat, khususnya kepada
mahasiswa, kepada peserta didik ya, agar harapannya mereka dapat meyakini dan menerapkan perilaku yang baik berdasarkan Pancasila sebagai sistem filsafat, supaya mereka memiliki pemikiran yang kritis, menjaga keutuhan nilai-nilai dari sila Pancasila, agar mereka terhindar dari tindakan-tindakan seperti konsumerisme, kapitalisme, monopoli, lalu diberikan upaya sosialisasi, dan diberikan kesadaran, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Indah. Cukup jelas ya jawabannya. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui Pancasila sebagai sistem filsafat negara Indonesia. Oke, baik, terima kasih Indah. Baik, terima kasih kepada Andika ya yang sudah bertanya. Baik, saya rasa sudah cukup ya, maka dari itu saya akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan atas waktu dan kesempatannya dalam mengikuti presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya meminta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.